Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik mahasiswa peserta mata kuliah pendidikan Pancasila. Ini pekan pertama, saya sudah memberi penjelasan mengenai teknis tadi, dan ada juga dosen pendamping di kelas yang memberikan penjelasan. Tapi saya mau buat summary-nya, bagaimana pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Saya pikir mudah-mudahan adik-adik belum lupa ini, bahwa ada 5 hal utama, atau 5 dasar, 5 sendi di dalam konteks Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Bung Karno mengatakan jangan sekali-kali meninggalkan sejarah ya, yang dia singkat dengan istilah jas merah. Kenapa? Karena sejarah itu guru kehidupan. Sejarah itu memberikan kearifan. Itu menurut Cicero ya, Historia Vitae Magistra. Adik-adik sekalian, bahwa musnahnya suatu bangsa itu sebenarnya disebabkan oleh banyak faktor. Bisa internal, bisa faktor eksternal. Tapi kebanyakan itu karena internal. Ya, dinosaurus itu besar tapi dia punah karena dia tidak bisa bersesuaian dengan lingkungan. Nah, negara juga banyak negara gagal. Ada Soviet, ada Yugoslavia, dan kerajaan-kerajaan besar di masa lalu di Nusantara ini juga sudah tinggal kenangan. Kenapa? Karena eksistensinya tidak bisa dijaga. Kemusnahan terjadi pada suatu bangsa. Sehingga menjadi tanggung jawab bagi kita semua, khususnya di perguruan tinggi, untuk kemudian kita bisa menjaga eksistensi ini. Jadi bukan hanya cerdas intelektual, emosional, spiritual, tapi perlu ada kecerdasan sebagai bangsa dalam bentuk kecerdasan ideologis. Jadi jangan kemudian kita berpikir parsial, tapi bahwa Indonesia ini tempat berpijak bagi semua perbedaan yang ada, baik itu agama maupun suku bangsa, ya. Nah, sehingga harapannya mahasiswa ini bisa lebih memahami Pancasila itu agar kemudian muncul semangat kebangsaannya, ya, sehingga kemudian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ya mahasiswanya bisa mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu. Dia berketuhanan, dia berkemanusiaan, dia bisa menjaga persatuan, dia demokratis, dan kemudian bisa berlaku adil, ya. Jadi perlu ada civic disposition ya kalau dihubungkan dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Jadi bagaimana terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Jadi tidak boleh alergi dengan Pancasila, karena Pancasila itu ya merupakan apa namanya akumulasi dari nilai-nilai sosial budaya bangsa, nilai-nilai keagamaan kita. Makanya kan kita negara yang berketuhanan. Bagaimana negara ini menjamin tumbuh kembangnya agama dan kepercayaannya. Ada misinya, bisa dilihat lebih jauh ya. Kemudian bagaimana pembelajarannya, tentu menggunakan pendekatan UNESCO ya. Ada 4 ini pendekatannya ya. Jadi bagaimana kemudian Pancasila itu diajarkan tidak hanya sebagai ideologi, tapi dia diajarkan sebagai sebuah ilmu pengetahuan ya. Ada kajian terkait dengan bagaimana kemudian mewujudkannya, mengaktualisasikannya, dari mana sumbernya ya. Karena nanti kita belajar itu di filsafat. Ada aspek ontologis, epistemologis, dan aspek aksiologisnya. Apa tujuannya? Bisa Anda baca ya, kaitannya dengan dasar negara dan ideologi, kaitannya dengan pemahaman dan penghayatan, kaitannya dengan bagaimana menganalisis dan mencari solusi kehidupan berbangsa dan bernegara, bagaimana membentuk sikap mental kita sebagai mahasiswa, sebagai warga negara. Sehingga materinya ini ada beberapa, ada materi sejarah, ada materi sistem filsafat, ada materi dasar negara, ideologi, ketatanegaraan, sistem etika, dan dasar nilai. Jadi sejarah nanti kita melihat bagaimana proses, mulai dari proses perumusannya sampai kemudian penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tentu di situ ada dinamika, nanti kemudian kita bahas bersama itu. Kalau bicara sistem filsafat, ya tentu 3 aspek itu. Ada aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Nanti juga kita bicara mengenai apa yang disebut dengan filosofi Gronslah dan Weltanschauung. Kemudian dasar negara kita bicara tentang bagaimana Pancasila itu bisa menjadi pangkal tolak dari bangunan negara ini, ya. Ideologi kita bicara tentang dimensi idealitasnya, realitasnya, normalitasnya, dan fleksibilitasnya. Kemudian terkait dengan Pancasila dalam konteks ketatanegaraan, bahwa Pancasila itu dasar negara. Jadi kalau bicara filosofi Gronslah, berarti seluruh nilai-nilai filosofisnya itu harus masuk ke dalam aturan perundang-undangan. Sehingga Pancasila itu disebut sumber dari segala sumber hukum. Hukum tertingginya Undang-Undang Dasar, ya. Kemudian selanjutnya kita bicara sistem etika. Etika itu kan ada 3 aliran ya. Aliran deontologi, aliran teleologi, dan aliran keutamaan.
Ada yang mengatakan bahwa etika itu bersesuaian dengan kewajiban, ada yang mengatakan bersesuaian dengan kemanfaatan, ada juga yang mengatakan bahwa pada konteks siapa yang memilih untuk melakukan sesuatu gitu. Kemudian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Jadi ya bahwa ya ilmu itu harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Tentu kaitannya dengan ketuhanan, kaitannya dengan kemanusiaan dan seterusnya. Kenapa? Karena ada pengetahuan terkait misalnya bagaimana membobol ATM. Ya, itu kan tidak sesuai dengan nilai Pancasila karena itu mengambil yang bukan hak, ya. Bagaimana menggandakan manusia. Itu juga sebuah ilmu pengetahuan tapi itu kan tidak mencerminkan nilai kemanusiaan dan itu bisa merusak sendi-sendi kehidupan. Jadi artinya itulah yang kita mau lihat, pengembangan ilmu pengetahuan ada mungkin yang tidak sesuai ya, karena ilmu pengetahuan itu sebenarnya teknologi itu untuk manusia, tapi bisa kemudian sebaliknya memusnahkan kemanusiaan. Nanti kita bahas lebih lanjut itu adik-adik ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.